Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasila Bekasi, dengan NIM 2892150-299. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang emotional intelligence. Langsung saja. Pengertian kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, dalam memahami emosi, dalam mengontrol emosi itu sendiri. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan kecerdasan emosi adalah Edward Thorndike, Columbia University tahun 1930. Istilah yang pertama kali diperkenalkan adalah kecerdasan sosial atau social intelligence, kecerdasan seseorang dalam mengelola hubungan sosial dengan orang lain. Tokoh selanjutnya yang memperkenalkan emotional intelligence dengan istilah awal kecerdasan sosial adalah Wayne Payne, Developing Emotional Intelligence, Self-Intelligence, Relating to Power, Fine and Desire tahun 1955. Ada 3 model kecerdasan emosional. Model-model yang pertama yaitu ability model oleh Peter Salisbury dan John Mayer. Kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan atau skill yang biasa dilatih atau yang bisa dilatih. Model yang kedua yaitu trait model oleh Fernandes. Kecerdasan emosional bukanlah seperti keterampilan yang bisa dibentuk, tapi lebih pada karakter seseorang. Model yang ketiga yaitu ability model dan trait model oleh Daniel Goleman. Ini adalah gabungan 2 model, yaitu kecerdasan emosional adalah gabungan antara kemampuan dan karakter. Ada 5 elemen utama emotional intelligence yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman. Yang pertama yaitu self-awareness, kesadaran diri untuk mengatasi dan memahami sebagai tipe emosi yang dirasakan. Yang kedua yaitu self-regulation, kemampuan dalam mengendalikan emosi, tidak terlalu relatif menghadapi masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu internal emotional, yaitu adanya position atau golongan untuk bekerja bukan karena uang atau status. Yang ketiga empathy atau kemampuan dalam memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu social skill atau kecakapan dalam mengelola hubungan, membangun jenjang hubungan pertemanan yang nyaman dengan orang lain. Selanjutnya ada 9 tipe kecerdasan yang dimiliki manusia oleh Howard Gardner, Harvard University tahun 1970. 9 tipe kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, kecerdasan dalam berlogika, logical intelligence, yaitu kecerdasan dalam hitung-menghitung. Yang kedua, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence, kecerdasan berdampak terhadap perasaan orang lain atau berempati terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal atau interpersonal intelligence, kemampuan memahami diri sendiri, apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan. Yang keempat, kecerdasan spiritual external intelligence, kemampuan memahami hakikat kehidupan, dari mana dan akan kemana kita. Yang kelima, kecerdasan spesial yaitu specific intelligence, kemampuan dalam memfasilitasikan atau sebagai contohnya yaitu profesi sebagai arsitek. Yang keenam yaitu kecerdasan hayati intelligence,
naturalisme intelijen, kemampuan seseorang dalam memahami metabolisme biasanya dilakukan oleh profesi dokter. Yang ketujuh, kecerdasan musikal intelijen, kemampuan memahami nada, irama, suara, biasanya profesinya adalah musisi. Yang kedelapan, kecerdasan verbal atau linguistik intelijen, kemampuan dalam mengekspresikan diri dengan kata-kata atau contohnya seperti puisi atau puitis. Yang terakhir yaitu kecerdasan fisik atau modal intelijen, kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan menggunakan tubuh dengan kuat dan gerak yang cepat. Materi selanjutnya yaitu keterampilan dalam berkomunikasi, merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan memahami hubungan atau menjalin hubungan. Bertindak sebelum berpikir disebut pembajakan amigdala. Ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu jasmani dan psikologis, sedangkan faktor eksternal yaitu stimulus atau rangsangan yang kita terima dari luar diri. Private Victory oleh Stephen R. Recovery. Stephen R. Recovery mempunyai private victory dan public victory. Yang pertama, private victory. Yang pertama, menjadi pribadi yang produktif. Yang kedua, begin with the end in mind. Setiap apapun hal yang kita lakukan, jangan lupa berpikir apa hal akhir yang bakalan kita dapatkan atau akibat yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, prioritas. Kita harus mempunyai prioritas utama kita apa. Yang kedua yaitu public victory oleh Stephen R. Covey. Yang pertama, think win-win. Yang kedua, berpikir untuk lebih memahami orang lain. Yang ketiga, sinergi. Yang keempat, ilustrasi asalah gergajimu. Jangan lupa terus belajar. Materi selanjutnya yaitu emosi. Emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Emosi membina warna melalui perasaan gembira, sedih, marah, benci, puas, dan sebagainya. Latar belakang emosi. Manusia diciptakan dibekali kemampuan untuk memimpin dirinya dan orang lain. Yang kedua yaitu latar belakangnya, kaitannya dengan emosi adalah kepemimpinan yang mampu mengendalikan dan mengelola emosi dengan kualitas kecerdasan emosi. Pengertian perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri. Yang pertama, perangkat diri fisik. Yang kedua, perangkat diri non-fisik. Fungsi kesadaran diri. Yang pertama, mampu menghadirkan dirinya, mengadakan seleksi informasi. Yang kedua, fungsi kesadaran prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak. Jika seseorang berada dalam keadaan kesadaran, maka yang bersangkutan mampu memberikan reaksi, file, atau tindakan secara fisik. Orang hidup pasti sadar atau memiliki kesadaran dapat diartikan seperti bangun dari tidurnya, orang sadar atau conscious. Dia tahu cara memenuhi kebutuhan hidup, berfisiologi dan psikologi. Selanjutnya ada 3 dimensi perasaan menurut Wundt. Dimensi yang pertama yaitu salah satu segi perasaan itu dengan sebagai perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dimensi yang kedua, perasaan dengan dialami sebagai suatu hal yang excited atau insert feeling disebut dimensi yang kedua. Dan dimensi yang ketiga yaitu excitatory dan relative feeling disebut dimensi ketiga. Perasaan dengan gejala-gejala kejasmanian. Yang pertama, gejala-gejala perasaan tidak berdiri sendiri. Yang kedua, tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan. Yang ketiga, pantomim adalah gerakan-gerakan anggota bagi orang bisu. Dan yang terakhir, gejala pada tubuh seperti denyut jantung. Yang selanjutnya yaitu menurut Max Serler ada 4 macam tingkatan perasaan. Konstanta memberikan klasifikasi perasaan sebagai berikut: perasaan keinderaan, perasaan intelektual, perasaan kejiwaan, perasaan keindahan,
perasaan kemasyarakatan, perasaan harga diri, perasaan ketuhanan. Fungsi pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada 3 jenis pikiran. Pikiran yang pertama yaitu sadar, pikiran yang kedua yaitu bawah sadar, dan pikiran yang ketiga yaitu tidak sadar. Pikiran hanya bisa memikirkan satu hal dalam 3 waktu. Suatu bentuk pikiran bisa saling dipikirkan akan menjadi semakin kuat. Kekuatan program pikiran ditentukan oleh intensitas emosi. Program pikiran bisa saling mendukung atau berkemajuan. Setiap pikiran atau ide mengakibatkan reaksi fisik. Apa yang pikiran harapkan terjadi cenderung menjadi nyata. Imajinasi lebih kuat daripada pengetahuan. Saat suatu ide diterima pikiran bawah sadar, ide ini akan menetap di sana sehingga digambarkan oleh ide lain. Dan yang terakhir, simptom atau gejala yang muncul karena emosi cenderung mengakibatkan perubahan pada tubuh atau fisik bila sembari ini bertahan cukup lama. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu emotional question atau IQ. Kecerdasan emosi atau yang biasa dikenal IQ, bahasa Inggrisnya yaitu emotional question, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, memenuhi, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Sedangkan kecerdasan intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosi 2 kali lebih penting dari kecerdasan intelektual. 5 pokok utama dari kecerdasan seseorang menurut Howard Gardner tahun 1986. Yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang ketiga, mampu merespon dan bernegosiasi secara emosional. Yang keempat, menggunakan emosi sebagai alat. Dan yang terakhir, menggunakan emosi untuk memotivasi diri. Inteligensi adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Definisi inteligensi itu mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu, tetapi sejak dahulu tidak pernah mengurangi penekanan pada aspek inteligensi itu sendiri. Pembelajaran dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengembangkan kecerdasan emosi atau emotion quotient atau IQ, memahami diri dan lingkungannya, serta secara tepat memiliki rasa percaya diri atau pede, tidak iri hati, dengki, cemas, takut, murung, tidak mudah putus asa, mampu mengendalikan emosi secara baik. Itu bisa dikategorikan sebagai emotional quotient atau IQ. Kecerdasan emosional lebih tinggi daripada kecerdasan emotional quotient atau IQ. Selanjutnya ada beberapa konsep dari emotional intelligence. Saya di sini akan membacakan 3 konsep emotional intelligence. Yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, berpikir dulu sebelum bertindak. Kita harus memikirkan segala sesuatu yang kita lakukan sebelum kita melakukan hal tersebut. Berpikir terlebih dahulu apa akibat yang akan kita timbulkan jika kita melakukan hal tersebut. Berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya yaitu perbedaan dari keberhasilan dan kesuksesan. Keberhasilan itu untuk diri sendiri, sedangkan kesuksesan untuk orang lain. Misalkan kita berhasil lulus dari wisuda, itu merupakan suatu keberhasilan bagi kita. Sedangkan kesuksesannya itu di mana orang tua kita membiayai biaya kuliah kita sampai kita sukses, sampai kita berhasil. Mereka telah sukses karena effort yang kita berikan untuk orang lain menjadi kesuksesan bagi orang lain tersebut. Dan effort bagi kita yaitu ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, itu menjadi keberhasilan bagi kita. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang emotional intelligence secara ringkas dan secara detail, secara sederhana. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.